Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan tentang doa sebagai bagian penting dari penghayatan iman kita, mungkin kebanyakan orang berpikir tentang bentuk-bentuk doa seperti doa pujian, ucapan syukur, dan permohonan. Bentuk-bentuk doa tersebut yang paling populer dan paling sering diucapkan dalam doa-doa kita. Tak ada yang salah dengan itu, karena di dalam berdoa kita bebas mengungkapkan apa yang menjadi gerak batin kita saat itu. Namun di samping wujud-wujud doa ini, hendaknya kita juga terbuka kepada nilai lain yang menjadi tujuan doa. Dalam refleksi di episode ke-125 ini, kita hendak mendalami doa Yesus sebagai bentuk pewartaan tentang kuasa ilahi yang melekat pada dirinya. Yesus bukan sekedar seorang guru yang populer, yang berkuasa dalam pengajaran, tetapi juga Sang Mesias yang membawa kehidupan bagi umat yang menantikan pembebasan. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Yohanes bab 11 ayat 28 sampai 44. Sesudah berbicara dengan Yesus, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Marta segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara Lazarus yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Saudara, konteks peristiwa ini adalah kematian Lazarus, saudara Marta dan Maria. Ketiganya adalah sahabat Yesus yang tinggal di Betania, tidak jauh dari Yerusalem. Kesedihan Marta dan Maria juga menyentuh hati Yesus.
Keluhan Maria langsung menyentuh emosinya yang terdalam, sehingga menangislah Yesus bersama-sama dengan mereka. Banyak orang menaruh simpati pada tangisan kedukaan 3 orang sahabat ini. Mereka menilai Yesus sungguh-sungguh mengasihi Lazarus. Namun ada juga yang mempertanyakan hal yang lebih esensial. Mengapa Yesus tidak membantu keluarga berduka ini? Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Kata-kata orang ini seperti celaan terhadap Yesus. Ia seperti tidak peduli pada Lazarus sahabatnya. Pada titik ini, Yesus bertindak. Ia mewujudkan apa yang sudah diucapkannya sendiri ketika kepadanya dikabarkan tentang kematian Lazarus. Injil Yohanes bab 11 ayat 4 dan 11 menceritakan reaksi Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus sakit bahkan meninggal, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tambahan pula ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Di depan kuburan Lazarus yang sudah dibuka, ia mengucapkan doa di depan semua orang yang menyaksikannya. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tanpa doa ini pun Yesus dapat langsung membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Doa ini bukanlah jalan menghimpun kekuatan untuk melakukan mujizat yang besar itu, tetapi kesaksian kepada orang-orang yang meragukan dirinya. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Komunikasi Yesus dengan Sang Bapa mengungkapkan juga siapa dirinya, sehingga orang-orang terbuka matanya dan percaya bahwa Ia adalah Sang Mesias, Tuhan yang menjadi manusia demi keselamatan manusia. Saudara, yang biasa dilakukan Yesus adalah menyendiri dan berdoa dalam keheningan, semata-mata berdialog dengan Bapa secara personal. Namun di Betania, doa diucapkan di depan publik demi sebuah tujuan yang lebih besar, yakni kesaksian tentang hakikat dirinya sebagai Putra Allah, Firman yang menjadi manusia. Orang-orang yang mendengar doanya dan menyaksikan mujizat kebangkitan Lazarus akan memiliki pandangan baru tentang dirinya. Mereka pasti bersaksi tentang dirinya kepada orang lain. Orang akan tergerak hatinya untuk mencari Tuhan. Dan jika mereka melakukannya dengan tulus hati, mereka menemukan kebenaran yang membawa pembaharuan dan kemerdekaan. Kapan kita berdoa sebagai sebuah kesaksian iman? Janganlah berpikir terlalu jauh dan sukar. Kesaksian itu akan terjadi ketika Anda makan di restoran dan Anda berani berdoa ketika orang lain langsung makan tanpa berdoa. Ketika Anda pada jam 12 berdoa Angelus di bis kota, walaupun orang-orang di sekitar Anda terus bising dalam pembicaraan. Ketika Anda mau menghentikan pembicaraan sebentar dengan seseorang pada jam 3 petang, untuk berdoa kerahiman. Ketika Anda meminta tamu Anda menunggu sejenak supaya Anda bisa menyelesaikan dahulu ibadat sore Anda. Ketika Anda mengajak orang untuk berdoa bersama, walaupun mereka bukanlah orang yang suka berdoa. Ada banyak kesaksian yang dapat kita jalankan. Yang penting adalah keberanian dan kerelaan kita untuk menanggung penghinaan atau penolakan akibat kesaksian ini. Jika kita akhirnya menderita karena kesaksian ini, ingatlah,
bahwa di saat seperti itulah kita sedang memikul salib bersama-sama dengan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami berdoa dengan hati yang tulus kepada Bapa. Doronglah kami untuk mau bersaksi tentang kebenaran-Mu dalam doa-doa kami. Buatlah kami rendah hati dan siap menerima penolakan dan penghinaan karena kesaksian kami. Semoga dengan salib-salib kecil ini, kami dapat turut serta dalam karya besar membangun kerajaan-Mu di dunia. Tuhan, sertailah kami selalu dalam jalan hidup kami. Amin.